Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Siti Maria Ulfa MPD dan teman kelas yang tercinta. Saya Asli Nurnia sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Susunan kegiatan mulai dari pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ainur Rohimah selaku pemateri pertama. Kepada Ainur Rohimah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohimah. Saya selaku pemateri 1 di kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kebutuhan. Motivasi adalah suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, yang merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan lain sebagainya. Contoh lain dari motivasi adalah misalkan Anda tidak bersemangat atau bersedih, maka dengan kata motivasi, Anda bisa bangkit kembali. Menurut Maslow, motivasi dan kebutuhan manusia itu terbagi ke dalam 7 kategori. 1. Fisiologis. Nah, fisiologis di sini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, yang meliputi seperti kebutuhan akan makanan, tempat berlindung, dan yang terpenting untuk mempertahankan hidup. Kemudian rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan kepastian keadaan dan lingkungan yang dapat diramalkan, supaya tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada diri individu. 3. Rasa cinta. Rasa cinta ini merupakan kebutuhan afeksi dan pertalian dengan orang lain. Kemudian penghargaan. Penghargaan di sini merupakan kebutuhan rasa berguna, penting dihargai, dikagumi, dihormati oleh orang lain. Intinya dalam penghargaan di sini itu saling menghargai. 5. Aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri di sini merupakan kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri sepenuhnya, merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki. 6. Mengetahui dan mengerti. Merupakan kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dan untuk mengerti sesuatu tentunya. 7. Kebutuhan estetik. Kebutuhan estetik di sini itu akan keteraturan, keseimbangan, dan kelengkapan dari suatu tindakan. Menurut Dekisco dan Crawford, mengajukan 4 fungsi
seorang pengajar. 1. Menggairahkan siswa. Untuk dapat meningkatkan kegairahan siswa, tentunya pengajar harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengenal disposisi awal siswa-siswanya. 2. Memberikan harapan realistis. Seorang pengajar itu harus bisa membedakan antara harapan-harapan yang realistis, pesimistis, atau terlalu optimis. Misalkan, bila siswanya telah banyak mengalami kegagalan, maka seorang pengajar harus memberikan sebanyak mungkin keberhasilan pada siswanya. 3. Memberikan insentif. Bila siswanya mengalami keberhasilan, seorang pengajar diharapkan memberikan hadiah, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat berguna untuk meningkatkan usaha siswa. 4. Mengarahkan. Nah, seorang pengajar tentunya harus bisa mengarahkan baik dalam tingkah laku siswa, yaitu dengan cara menunjukkan pada siswa hal-hal yang dilakukan secara tidak benar dan meminta pada mereka melakukan sebaik-baiknya. Saran motivasi belajar. 1. Pergunakan pujian verbal. 2. Pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana. 3. Bangkitkan rasa ingin tahu siswa dan keinginannya untuk mengadakan eksplorasi. 4. Pengajar dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Maksudnya di sini pengajar dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu pengajar itu mampu melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga siswanya itu dapat mengerti. 5. Merangsang hasrat siswa. 6. Pergunakan materi-materi yang sudah dikenal sebagai contoh. 7. Terapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks yang unik dan luar biasa agar siswa jadi lebih terlibat. Maksudnya di sini, misalkan ada sebuah materi. Nah, kita cara menyampaikan itu harus yang unik agar siswa itu bisa tertarik. Nah, kemudian minta pada siswa untuk mempergunakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. 9. Pergunakan simulasi dan permainan. Itu biasanya dapat mempermudah dan dapat mempermudah tertarik siswa itu dalam belajar. Nah, saran tersebut menurut Guest dan Berliner yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa tanpa harus melakukan reorganisasi kelas secara besar-besaran. Untuk selanjutnya kepada Farida selaku pemateri kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Farida akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu minat. Minat di sini artinya adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Atau bisa kita simpulkan juga minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang di luar diri kita sendiri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat kita. Next,
Suatu minat itu dapat kita ekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa itu lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lainnya. Dan minat itu tidak dibawa sejak lahir, tapi melainkan diperoleh kemudian harinya. Minat itu terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta memengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat itu terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyongkong belajar selanjutnya. Walaupun minat itu terhadap sesuatu hal yang tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut. Asumsi umum menyatakan bahwa minat akan membentuk sesuatu yang mempelajari. Nah, proses ini berarti menunjukkan pada siswa sebagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya sendiri. Nah, melayani tujuannya, memuaskan kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman belajar akan membawa kemajuan pada dirinya sendiri. Nah, di sini tuh ada beberapa minat yang harus kita pelajari. Nah, salah satunya itu adalah meningkatkan minat siswa. Ada beberapa para ahli pun berpendapat cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu objek yang baru adalah menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Ya, contohnya salah satunya adalah menaruh minat pada olahraga. Ya, contohnya kayak balap mobil gitu loh. Sebelum mengajarkan percepatan gerak, pengajar dapat menarik perhatian siswa dengan menceritakan sedikit ya mengenai balap mobil. Terus juga kemudian sedikit-sedikit diarahkan ke materi pelajaran yang sesungguhnya. Contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya kepada Dita Aulia selaku pemateri ketiga, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep diri dan aspirasi. Konsep diri. Konsep diri adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Konsep ini merupakan suatu kepercayaan mengenai keadaan diri sendiri yang relatif sulit diubah. Konsep diri tumbuh dari interaksi seseorang dengan orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya. Biasanya dari orang tua, guru, dan teman-teman di sekitarnya. Menyebut konsep diri sebagai suatu produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan refleksi dari dirinya sendiri yang diterima dari orang-orang yang berpengaruh pada dirinya. Apakah konsep diri mempengaruhi hasil pendidikan? Ataukah hasil pendidikan mempengaruhi konsep diri? Masih sering ditanyakan. Studi-studi korelasi menunjukkan hubungan positif yang besar antara prestasi siswa dengan hasil pengukuran konsep dirinya. Tapi data-data demikian tidak dapat menyatakan hubungan sebab akibat. Bukti-bukti memperlihatkan bahwa keberhasilan di sekolah khususnya untuk waktu yang lama seringkali menghasilkan suatu penerimaan yang tinggi akan dirinya sendiri dan kemampuan dirinya. Selanjutnya, aspirasi. Aspirasi merupakan harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Aspirasi mengerahkan dan mengarahkan aktivitas siswa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya taraf aspirasi tertentu, siswa akan mencoba melakukan suatu usaha ke arah itu. Salah satu akibat dari kegagalan yang berulang kali adalah terenggut aspirasi seseorang. Eksperimen yang dilakukan Hope pada tahun 1930 menunjukkan tingkat aspirasi akan bertambah setelah keberhasilan berturut-turut dalam tugas-tugas sejenis dan akan menurun setelah kegagalan berturut-turut dalam tugas-tugas sejenis.
Untuk menghindari akibat kegagalan, siswa biasanya memakai sejumlah strategi. Antara lain, yang pertama, menghindari penilaian diri sendiri sehingga tidak akan mengetahui kegagalannya. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain yang kemampuannya lebih rendah. Seharusnya itu tidak boleh ya. Yang ketiga, hanya memilih tugas-tugas yang sangat mudah atau sangat sukar. Yang keempat, menghindari partisipasi yang dapat menyebabkan kegagalan atau menolak tanggung jawab untuk kegagalan yang terjadi. Di sini, pendidikan diharapkan dapat membimbing siswa-siswanya yang sering mengalami kegagalan ke arah keberhasilan dengan jalan mengajar mereka untuk mencita-citakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan prestasi masa lalu. Mempengaruhi konsep diri dan aspirasi siswa. Dalam uraian di atas, dikatakan bahwa konsep diri merupakan suatu kepercayaan mengenai keadaan diri sendiri yang relatif sulit diubah. Siswa yang memiliki konsep diri yang buruk dalam beberapa hal tampaknya menolak pengalaman-pengalaman suksesnya pada pertama kali. Akan tetapi, perubahan yang menetap dalam prestasi akan membawa perubahan pada sikap terhadap diri sendiri. Studi dari Meichenbaum membuktikan bahwa bila siswa dibantu menyatakan hal-hal yang positif mengenai dirinya sendiri dan diberikan penguatan, maka hal ini akan menghasilkan suatu konsep diri yang lebih positif. Namun, perlu diingat bahwa perubahan dalam tingkah laku hanya akan diikuti dengan perubahan konsep diri. Bila sesuai dengan kenyataan, perubahan akan mudah dilakukan. Bila konsep diri yang dimiliki siswa tidak realistis, maka akan sulit. Untuk selanjutnya kepada Arifatul Kamila selaku pemateri keempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Kamila. Saya sebagai pemateri keempat. Nah, sebelum memasuki pada materi yang akan saya bahas, sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu motivasi, apa itu minat, konsep diri, dan juga aspirasi. Nah, di sini saya akan membahas kecemasan terhadap siswa. Rasa cemas besar pengaruhnya pada tingkah laku siswa. Maksudnya yakni selain mempengaruhi sifat aspirasi, situasi belajar yang menekan terhadap siswa itu akan menimbulkan sebuah kecemasan terhadap siswa sendiri. Nah, kecemasan tersendiri itu dibagi menjadi dua, yakni kecemasan sebagai kecemasan sebagai suatu sifat dan juga kecemasan sebagai suatu keadaan. Maksudnya sebagai suatu sifat yakni kecenderungan pada diri seseorang yang merasa terancam oleh sejumlah kondisi, padahal kondisi tersebut itu tidak membahayakan. Nah, seseorang itu merasa terancam, kayak merasa cemas, merasa khawatir kepada dirinya terhadap kondisi yang padahal tidak membahayakan. Nah, selanjutnya yakni kecemasan sebagai suatu keadaan. Maksudnya yakni suatu keadaan atau kondisi yang mana kondisi tersebut termasuk pada kondisi emosional. Sementara pada diri seseorang itu ditandai dengan tegangnya seorang tersebut dan juga kekhawatiran pada dirinya sendiri. Itu termasuk pada kecemasan terhadap suatu keadaan. Penelitian yang dilakukan Sarason dan kawan-kawannya membuktikan siswa-siswa dengan kecemasan tinggi tidak berprestasi sebaik siswa-siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah. Yakni seperti tugas yang ditandai dengan kesulitan, dengan penilaian, prestasi, dan juga batas waktu.
Biasanya atau pada umumnya, siswa yang mempunyai kecemasan pada tingkat tinggi itu biasanya lebih banyak melakukan kesalahan jika mendapatkan waktu yang terbatas. Dan juga sebaliknya, jika seorang itu atau siswa itu mempunyai kecemasan rendah, maka dia akan lebih banyak melakukan kesalahan ketika waktunya tidak dibatasi, waktunya tidak terbatas. Itu sebaliknya dengan siswa yang mempunyai kecemasan tingkat tinggi. Dalam proses belajar mengajar, kita tidak dapat melepaskan dari yang namanya tes atau ujian atau tugas. Nah, selain untuk evaluasi, tes juga merupakan salah satu cara pengajar untuk memotivasi atau untuk mengetahui seberapa paham, seberapa mengerti siswa tersebut. Akan tetapi, kebanyakan ketika siswa diadakannya tes, tugas, atau ujian atau semacamnya, mereka merasa cemas atau merasa khawatir, tegang, dan semacamnya. Di sini terdapat beberapa saran yang mungkin dapat menentukan atau memotivasi siswa untuk menyiapkan diri dan melakukan tes atau ujian tanpa adanya rasa cemas, yakni hindari menentukan berhasil atau tidaknya siswa hanya dari hasil tes. Maksudnya dari seorang guru itu tidak boleh mengatakan bahwa ujian ini adalah poin kamu untuk menentukan lulus atau tidaknya kamu. Nah, setidaknya seorang guru itu bisa memberi ketenangan, bukan memberi ketenangan kepada siswanya agar selalu berpikir positif, supaya ketika mengerjakan tes tidak merasa tegang atau merasa cemas. Contoh lagi yakni agar membuat siswa itu tidak cemas atau khawatir terhadap tes yang dilakukan itu, rahasiakan nilai atau hasil dari ujian tersebut. Karena terkadang ketika guru memberitahu bahwa nilainya akan dikasih, siswa itu akan merasa cemas, takut nilainya jelek, rendah, atau semacamnya. Untuk selanjutnya kepada pemateri terakhir, Khofifah Indar Parwansa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indar Parwansa dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi karakteristik afektif siswa. Baiklah, selain faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan oleh materi sebelumnya, sikap merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil belajar siswa. Sikap merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi, dan juga menentukan apa yang akan dicari oleh individu tersebut dalam kehidupannya. Kira-kira faktor apa saja ya yang bisa membentuk sikap? Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya sikap. Yang pertama, melalui pengalaman yang berulang-ulang. Jadi, ketika seseorang memiliki pengalaman yang membekas, artinya berulang-ulang, maka akan timbul sikap yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Faktor yang kedua, yaitu melalui imitasi. Namanya juga imitasi, berarti peniruan terhadap suatu karakter, terhadap suatu orang. Misalnya, ada role model yang kita ikuti, makanya secara tidak langsung sikap kita juga akan terpengaruh dan bahkan bisa meniru terhadap model yang kita inginkan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah melalui sugesti. Nah, melalui sugesti ini bisa terjadi dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Karena sugesti ini biasanya dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki wibawa tertentu. Misalnya, kalau kita sering lihat di televisi nih, sugesti biasanya dilakukan oleh para pesulap. Mereka memberikan sugesti, mereka memberikan aba-aba terhadap orang lain sehingga orang tersebut menimbulkan sikap. Terjadilah sikap, terbentuklah sikap oleh orang tersebut. Kemudian faktor yang keempat, faktor yang selanjutnya adalah melalui identifikasi.
Hampir sama dengan imitasi, hanya saja identifikasi ini merupakan pengamatan yang secara serius, secara mendalam. Jadi misalnya kita ngefans atau suka terhadap suatu orang, bahkan kita mengidolakan orang lain, dan sikap kita akan terpengaruh oleh orang lain tersebut karena kita sangat mengidolakannya. Misalnya, saya mengidolakan artis si A. Nah, sikap si A itu sikapnya misalnya selalu membantu orang secara tidak langsung karena kita sering sekali melihat kegiatannya atau konten-kontennya, maka sikap kita akan terpengaruh karena kita mengidolakan orang tersebut. Misalnya juga antara ayah dan anak, misalnya anak mengidolakan ayahnya, maka ayah akan menjadi panutan anak dalam bersikap. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kecenderungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang bertentangan dengan sikap. Bagaimana sih jika ada kasus di mana ada siswa yang punya sikap, katakanlah sikapnya buruk, tapi sangat sulit untuk mengubahnya? Memang merangsang perubahan sikap pada seseorang tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini sulit untuk dilakukan. Bahkan karena ada kecenderungan sikap-sikap itu untuk bertahan dalam diri seseorang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan sulitnya mengubah suatu sikap? Yang pertama, adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan. Misalnya, ada orang punya sikap buruk, misalnya sikap buruknya malas nih, ada siswa malas. Kemudian dia bergaul dengan teman-teman yang juga pemalas, maka sikap malasnya tadi akan sulit untuk diubah, bahkan bisa saja akan bertambah karena lingkungannya mendukung sikapnya yang negatif itu. Kemudian faktor yang kedua, adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah bekerjanya asas selektivitas. Seseorang cenderung untuk tidak mempersepsi data-data baru yang mengandung informasi yang bertentangan dengan pandangan-pandangan dan sikap-sikapnya yang telah ada. Kadang kita nih sebagai siswa ataupun mahasiswa tidak menyaring data-data yang kita terima, cukup diterima saja. Jadi tidak ada penyaringan, jadi semuanya diterima, akhirnya semuanya diresap, akhirnya timbullah sikap yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan. Kemudian faktor yang kelima, adanya kecenderungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada. Misalnya tidak mau menghadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetujuinya, jadi akan timbul sikap di mana dia akan udah mau deh hadir ke ceramah di sana karena di sana bahas ini, aku kan nggak suka, aku kan kontra terhadap permasalahan itu, misalnya timbullah sikap seperti ini. Kemudian adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan pendapat-pendapatnya sendiri, jadi kekeh bahasanya. Tapi jangan khawatir, tenang saja, karena sikap masih bisa kita ubah. Karena masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah sikap dari seseorang atau bahkan sikap dari siswa. Jadi komponen kognitifnya kita ubah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi-informasi tentang suatu hal itu yang bersangkutan dengan sikap yang akan ditimbulkan, sehingga akan memunculkan pemikiran untuk setuju atau pro ataupun kontra dengan sikap yang nanti akan dilakukan. Kemudian hal yang bisa dilakukan yang kedua adalah dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Misalnya dengan cara pengubahan kognitif tadi tidak bekerja, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah dengan cara kontak langsung dengan objek sikap. Misalnya sikapnya kita misalnya ada perlu terjun langsung, misalnya ada siswa yang memiliki sikap yang kurang baik, maka perlu ada dari pihak lain untuk terjun langsung untuk bisa membenahi dari sikap tersebut. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku yang baru yang tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Ketika komponen kognitifnya tidak bekerja,
Ketika informasi-informasi yang sudah diberikan tetap saja tidak berpengaruh, ketika kontak langsung juga tidak ada pengaruhnya, maka cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan memaksa seseorang untuk menampilkan tingkah laku yang baik. Dan hal ini bisa ditempuh dengan cara hukum. So, poin pentingnya adalah sikap merupakan sesuatu yang melekat terhadap diri seseorang. Dan sikap memang bisa diubah, tetapi tidak mudah. Perlu adanya usaha yang terarah dan juga matang, terkonsep, sehingga ada urutan-urutan penyelesaian masalah. Sikap juga menentukan reaksi dari seseorang dalam menyikapi situasi yang dia hadapi. Jadi, perlu pendalaman terhadap informasi-informasi terhadap sikap yang akan diubah, sehingga tidak asal salah arah. Jadi, komponen-komponen juga perlu kita perhatikan dalam pengubahan sikap. Ingat, sikap yang baik itu harus tetap kita pertahankan, sedangkan sikap yang buruk mari kita jauhkan dan kita perbaiki kembali, karena manusia tidak ada yang sempurna. Good looking is everything, but good attitude is never ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Karena kita lakukan presentasi kali ini dengan daring atau online, kalian bisa bertanya lewat kolom komentar atau di WhatsApp group pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Saya akan membacakan simpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu faktor yang mempengaruhi karakteristik afektif siswa itu dipengaruhi oleh lingkungan seperti motivasi dan kebutuhan. Juga dari diri sendiri seperti minat, konsep diri, aspirasi, kecemasan, dan juga sikap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan sewaktu saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.